Halo sahabat semua, senang sekali bisa berjumpa lagi. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dan seringkali menjadi tantangan dalam perjalanan pelayanan kita bersama, yaitu bagaimana memulihkan keharmonisan saat terjadi gesekan atau perbedaan pendapat. Ini bukan hal yang mudah, tapi sangat mungkin untuk diatasi jika kita memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Pertama, dan yang paling mendasar adalah kerendahan hati. Seringkali konflik muncul karena ego kita terluka. Kita merasa ide kita yang paling benar, cara kita yang paling efektif, atau mungkin kita merasa kontribusi kita tidak dihargai. Coba kita berhenti sejenak dan ingat kembali, siapa sebenarnya yang punya pelayanan ini? Kita semua hanyalah alat di tangan Tuhan. Bukan tentang siapa yang lebih hebat, lebih pintar, atau lebih diakui. Kita semua adalah rekan sekerja Allah, bukan saingan. Saat kita menyadari posisi kita sebagai hamba, akan lebih mudah bagi kita untuk melepaskan ego dan melihat gambaran yang lebih besar. Ingat, Tuhan bisa memakai siapa saja, dan karunia seringkali di luar pemikiran kita. Selanjutnya, mari kita belajar untuk mendengar dengan empati. Ini beda sekali dengan mendengar untuk membantah. Biasanya, saat ada orang yang berbeda pendapat dengan kita, secara otomatis otak kita langsung menyusun argumen balasan. Kita sibuk memikirkan apa yang akan kita katakan selanjutnya, sampai-sampai kita tidak benar-benar mendengar apa yang menjadi isi hati mereka. Coba ubah pendekatannya. Dengarkan untuk memahami. Coba posisikan diri kita di posisi mereka. Apa yang membuat mereka berpikir seperti itu? Apa kekhawatiran mereka? Mungkin ada sudut pandang berharga yang kita lewatkan. Dengan mendengar penuh empati, kita tidak hanya mendapatkan pemahaman, tapi juga menunjukkan kasih dan rasa hormat kepada saudara seiman kita. Yang ketiga, dan ini adalah senjata kita yang paling ampuh, doa. Saat hati terasa panas dan sulit untuk setuju dengan seseorang, doakanlah dia. Bukan doa yang menghakimi, seperti Tuhan, ubahlah orang yang keras kepala itu. Bukan, tapi doakan berkat untuknya. Doakan agar Tuhan memberikan hikmat, kekuatan, dan tuntunan dalam hidupnya. Doakan agar kasih Tuhan memenuhi hatinya. Ajaibnya, saat kita mendoakan orang yang berseberangan dengan kita, Tuhan seringkali bekerja bukan hanya pada orang itu, tapi juga melembutkan hati kita sendiri. Kepahitan dan amarah akan digantikan oleh belas kasihan. Doa mengubah perspektif kita dari lawan menjadi kawan dalam Kristus. Lalu, lepaskan hak untuk menghakimi dan mulailah mengampuni. Sangat mudah untuk memberi label pada orang lain. Dia itu kaku, dia itu cari panggung, atau dia memang suka cari masalah. Penghakiman ini hanya akan membangun tembok yang semakin tinggi di antara kita. Ingatlah firman Tuhan yang berkata, "Jangan menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi." Sebaliknya, kita dipanggil untuk mengampuni. Mungkin ada kata-kata yang menyakitkan atau tindakan yang tidak menyenangkan. Pilihlah untuk mengampuni, bahkan sebelum mereka meminta maaf.
pengampunan, membebaskan kita dari beban kebencian, dan membuka jalan bagi pemulihan sejati. Ini adalah keputusan iman meneladani Kristus yang telah terlebih dahulu mengampuni kita. Terakhir, dan ini adalah jangkar kita, selalu ingat tujuan utama pelayanan. Untuk apa kita melakukan semua ini? Apakah supaya kita diakui? Supaya program kita yang paling sukses? Supaya nama kita dikenal? Bukan. Tujuan utama dari semua pelayanan kita adalah agar Tuhan dimuliakan. Saat kita fokus pada kemuliaan Tuhan, perbedaan-perbedaan kecil di antara kita menjadi tidak lagi terlalu penting. Pertanyaannya bukan lagi siapa yang benar, tapi apa yang paling memuliakan Tuhan. Dalam situasi ini, fokus yang benar akan menyatukan hati kita kembali pada satu tujuan yang sama, yaitu meninggikan nama Kristus di atas segalanya. Jadi, teman-teman, saat konflik datang, jangan menghindarinya atau membiarkannya berlarut-larut. Hadapi dengan sikap hati yang benar, dengan kerendahan hati, mendengarkan dengan empati, mendoakan satu sama lain, mengampuni, dan selalu mengingat tujuan akhir kita, yaitu kemuliaan Tuhan. Dengan demikian, keharmonisan dalam tubuh Kristus bukan hanya bisa dipulihkan, tapi juga akan semakin diperkuat. Terima kasih sudah menyimak. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan kita semua. Jangan lupa untuk subscribe agar kita bisa terus bertumbuh bersama. Sampai jumpa di video selanjutnya.